Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat beragam, mulai dari susunan anggota tubuh, baik organ luar atau organ dalamnya. Dengan susunan tubuh kompleks tersebut, manusia pula memiliki gambaran perasaan serta emosi yang paling dapat dilihat oleh sekitarnya dan juga sesama makhluk hidup lain. Hai teman-teman, kembali lagi sama saya Elisa Ajola Putri Maresi, mahasiswi S1 Psikologi Universitas Abdura dengan NIM 2173201073. Ini saya buat untuk nilai ujian tengah semester Psikologi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Bapak Rion Novrianda. Untuk video yang saya ambil kali ini itu tentang teori belajar humanistik. Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut aja ya. Teori belajar humanistik. Apa itu teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Teori ini tidak lepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana dapat menghasilkan hasil yang efektif. Bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan bagaimana memanfaatkan potensi yang ada pada diri seseorang. Teori humanistik ini merupakan teori yang berlawanan dengan teori belajar behavioristik, yaitu di mana si pembelajaran yang sangat kaku, yang sangat pasif, dan membuat manusia menjadi penurut atau mungkin lebih seperti budak. Teori ini dikatakan berhasil bila ada suatu keinginan dari sang pembelajar untuk mengetahui informasi baru. Keinginan belajar dari dalam diri seseorang sehingga terjadi asimilasi dalam struktur kognitifnya. Prinsip dalam teori humanistik itu ada beberapa hal. Pertama, manusia memiliki kemampuan yang belajar yang bersifat alami. Kedua, pembelajaran ini menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran itu dianggap relevansi dengan dimaksud oleh individu yang belajar. Yang ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. 4. Tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan ketika ancaman itu relatif kecil. 5. Orang yang belajar memiliki cara belajar tersendiri yang mempunyai ancaman sangat rendah. 6. Belajar menjadi aktivitas yang sangat bermakna dan menyenangkan ketika orang tersebut mau benar-benar belajar dan mau melakukan serta mempraktekannya. 7. Kelibatan orang yang belajar dalam proses pembelajaran tersebut membuat proses itu berjalan dengan lancar. 8. Pembelajaran dengan melibatkan orang yang belajar bisa mendapatkan hasil pembelajaran dengan lebih mendalam. 9. Perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari orang-orang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang sangat mawas diri. 10. Pembelajaran sosial adalah belajar proses belajar. Oke, dilanjut pengertian teori humanistik menurut para tokoh. Yang pertama adalah tokoh Arthur Combe. Combe berpendapat
bahwa belajar adalah kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu baginya. Pada proses belajar, seseorang atau bahkan guru sekalipun tidak boleh memaksakan terhadap sesuatu yang tidak disuka oleh individunya. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seseorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Menurut Carl Rogers, dalam proses pembelajaran dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa berprasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pelajaran. Teori belajar humanistik ini ada beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, mampu merubah sikap atau perilaku individu. Yang kedua, membiasakan individu bersifat demokratif, partisipatif, dan humanis. Ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menerima pendapat, menghargai kebebasan, dan menghargai perbedaan dalam menyatakan ide gagasan. 4. Mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Tujuan dari teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seseorang individu dapat lebih mudah memahami dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya untuk mencapai aktualisasi diri. Berikut ciri-ciri belajar humanistik. Yang pertama, menekan pada aktualisasi diri individu. Manusia adalah sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasikan dirinya. Kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. 4. Mengedepankan pengetahuan dan pemahaman. 5. Mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. 6. Tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Untuk teori belajar humanistik ini tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kita bahas tentang kekurangan dulu. Proses pembelajaran humanistik akan mengalami kegagalan bila sang individu tidak setia dan tidak memiliki kesungguhan yang betul dalam proses pembelajaran. Kedua, bisa menimbulkan sifat individualisme. Ketiga, peran pendidik itu akan terbatas karena beliau hanya sebagai fasilitator. Namun, ada juga kelebihannya dalam pembelajaran teori humanistik ini. Yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian diri, hati nurani, dan perubahan sikap pada setiap individu. Kedua, bisa menumbuhkan minat pada seseorang individu terdiri. Ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang sangat-sangat berarti. 4. Menumbuhkan kreativitas individu. Oke teman-teman, sekian pembahasan teori pembelajaran humanistik dari saya.
mungkin banyak kurangnya dan mungkin juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Bila teman-teman ada masukan atau ada pertanyaan, boleh teman-teman hubungi saya di alamat ini. Nanti saya akan cantumkan. Nanti jangan lupa untuk berbagi pengetahuan kepada orang lain. Maka banyak-banyaklah berbuat baik untuk orang-orang di sekitarnya. Oke, saya Elisa Ajola pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bye bye.